Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu, jurusan Hukum Pidana Islam kelas B semester 4. Saya akan menjelaskan tentang manhaj tarjih. Secara bahasa, manhaj tarjih yaitu cara melakukan tarjih. Sedangkan menurut istilah manhaj tarjih adalah kegiatan melakukan penilaian terhadap dalil-dalil yang secara zahir tampak saling bertentangan atau melakukan evaluasi terhadap pendapat-pendapat atau kaul fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Sedangkan tarjih Muhammadiyah yaitu memperbandingkan dalam suatu permusyawaratan pendapat-pendapat ulama baik dari dalam Muhammadiyah maupun dari luar Muhammadiyah, termasuk pendapat para imam atau mujahidin untuk mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat. Kegiatan ketarjihan adalah aktivitas intelektual untuk merespon berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dalam tarjih Muhammadiyah dikenal berbagai macam wawasan. Yang pertama adalah wawasan paham agama. Pendekatan yang dipakai dalam memahami agama. Ada beberapa ahli memahami dengan melihat fungsinya, misalnya ada dalam tinjauan antropologis, sosiologis, pengalaman, dan ada pula yang melihat dalam tatanan normatif. Sedangkan wawasan tajdid yaitu dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya yaitu bacaan doa iftitah dan angka 13. Sedangkan dalam bidang muamalah duniawiyah yaitu mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman. Salah satu contohnya itu penentuan awal bulan Komariah dan perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan dalam wawasan toleransi yaitu di sini toleransi artinya putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Di sini tarjih Muhammadiyah memandang keputusan-keputusan yang diambilnya adalah suatu capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu. Muhammadiyah terbuka terhadap masukan baru dengan argumen yang lebih kuat. Sedangkan dalam wawasan keterbukaan artinya bahwa segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dikenal kurang kuat. Dalam wawasan tidak berafiliasi mazhab tertentu, yaitu Muhammadiyah memahami agama langsung pada sumber-sumber pokoknya itu Al-Quran dan Sunnah, tanpa menafikan pendapat para fuqaha. Di sini dikenal berbagai macam sunnah dan hadis. Yang pertama adalah sunnah makbulah, sunnah yang dapat diterima sebagai hujah agama baik berupa hadis sahih maupun hadis hasan. Sedangkan hadis doif bisa dipakai jika banyak jalur periwayatannya sebagai suatu sama lain saling menguatkan. Ada indikasi berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih. 5. Yaitu kedaifannya bukan karena rawi hadis yang bersangkutan tertuduh dusta atau pemalsu hadis. Pendekatan tarjih yaitu pendekatan bayani, merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas syariah Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan ibadah mada yang telah disyariatkan atau tidak sah jika tidak ada dalil yang disyariatkan. Salah satu contohnya yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk dalam agama kami maka ditolak. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam agama kami sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya maka ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua adalah pendekatan burhani, merespon permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum, berkembang seperti dalam penentuan awal bulan Komariah. Sedangkan yang terakhir adalah pendekatan irfani,
berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kecanggihan otak belaka tetapi didasarkan atas kepekaan nurani terhadap keputusan yang diambil mengenai sesuatu. Ada banyak contoh yang ditarjikan oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah rokok, vape, dan salah satu yang paling booming untuk saat ini adalah yaitu tentang coronavirus dan tentang sholat Jumat yang dilarang di masjid. Yang itulah pengertian tentang manhaj tarjih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.